Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat kedua di bulan Safar 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, iman dan takwa memiliki titik temu yang sama, di mana iman ada amal dan takwa sudah barang tentu tadi juga adalah sebuah amal. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan definisi atau pengertian terhadap iman adalah tasdiqun bil qalbi. Pertama, membenarkan dengan hati, yakni percaya. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiganya adalah wa amalun bil arkan ay bil jawarih, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Bahkan iman juga mesti diwujudkan dengan amal. Dalam beberapa ayat Al-Quran kita sering melihat kata iman bersanding dengan amal, seperti yang sudah umum surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ ada penyandingan antara iman dan amal, karena memang sebagai bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan adanya amal. Amal ini tentu berupa amal ibadah, amal ketaatan maupun amal saleh lainnya. Banyak sekali potensi amal kebaikan, amal saleh yang bisa kita kerjakan. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menganggap remeh atau menghinakan satu amalan meskipun itu kecil. Padahal kita semua sudah maklum dalam surah Az-Zalzalah Allah Ta'ala berfirman di dalam salah satu kutipan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi.
Faman ya'mal, maka siapa orang yang beramal mithqala dzarratin, meskipun itu sekecil biji atom, sekecil biji sawi, yang mana tidak ada ukuran, tidak ada beratnya. Bahkan para ulama di antara yang memberikan gambaran, kalau kita di pagi hari jam 8, jam 9 pagi, saat terik panas matahari pagi, lantas kita menjemur bantal misalnya, lantas kita pukul, di situ ada debu. Itulah gambaran daripada dzarrah. Artinya siapa orang yang beramal meskipun sekecil biji atom, khairan, berupa kebajikan, yarahu, iya, yakni orang yang beramal tersebut akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man, dan siapa orang ya'mal yang beramal mithqala dzarratin, meskipun sekecil biji atom, syarran, berupa keburukan, yarahu, ia akan melihat balasannya. Semuanya akan dibalas bergantung apa yang pernah kita lakukan saat di dunia. Termasuk juga kita jangan meremehkan terhadap kebaikan. Dalam Sahih Muslim terdapat satu riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan, menganggap remeh, menganggap kecil daripada kebaikan sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu menampilkan wajahmu yang berseri kepada saudaramu. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadirin rahimakumullah, Nabi mengingatkan pertama, jangan menganggap remeh terhadap perbuatan kebaikan apapun itu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat contoh, meskipun kita memberikan senyuman dalam arti menampakkan wajah yang berseri kepada saudara kita. Yang dimaksud saudara tentu bukan sekedar saudara kandung, saudara-saudara saja, tapi saudara seagama, seakidah. Bahkan ada sebuah riwayat yang sangat populer di telinga kita. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu bernilai sedekah. Sedekah di sini tentu bermakna al-hasanah, kebaikan. Yang dimaksud adalah ketika kita pertama belum bisa membantu orang lain dalam bentuk sedekah materi, setidaknya kita bisa menghiburnya dengan wajah yang berseri-seri, atau senyuman kita bisa membahagiakan hatinya sebagai bentuk hiburan. Tapi kalau kita yang kedua bisa memberikan bantuan berupa materi, tentu itu adalah yang lebih baik kita berikan, kita lakukan, karena konteks daripada sedekah di sini adalah berupa kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam riwayat lain ada sebuah hadis yang semisal dengan hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi bersabda, la tahqiranna, janganlah kamu menganggap remeh minal ma'rufi, dari kebajikan, syai'an, sedikit pun. Kemudian Nabi memberikan contoh, walau antu tiya silatal hibali, walau antu tiya sis'an na'li, walau antanzi'a min dalwika fi ina'il mustasqi, walau antunah iya syai'a min tariqin nas yu'dhihim, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntalikun, walau antalqa akhaka fatusallim alaihi, walau autu nisal wahsyana fil ardi. Janganlah kamu menganggap remeh terhadap satu kebaikan sedikit pun, meskipun hanya memberikan tali. Misalnya kita membantu orang lain dengan memberikan tali, sebuah ikatan, menolong orang lain. Atau kata Nabi, walau hanya memberikan tali sandal, misalnya ada teman kita sandalnya copot, kita memberikan bantuan untuk membenarkan, membetulkan sandalnya. Walau hanya mengisi dari embermu, di mana dulu orang berwudu menggunakan air secara manual, menggunakan ember. Hari ini kita membantu orang lain memfasilitasi air untuk berwudu. Atau kata Nabi,
walaupun menyingkirkan sesuatu dari jalan yang bisa mengganggu orang lain. Kita misalnya menyingkirkan duri, beling, ataupun sampah atau sejenis kotoran yang bisa mengganggu orang lain yang sedang jalan. Itu pun adalah sebuah kebajikan yang tidak boleh kita anggap sepelekan. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri dengan tersenyum. Walaupun kata Nabi, jika kamu bertemu saudaramu, kemudian kamu memberikan salam kepadanya, walaupun kamu berlemah lembut terhadap binatang liar yang ada di bumi, itu pun adalah kebajikan. Jangan sampai kalian menganggap remeh terhadap sebuah kebajikan. Hadirin rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 79 ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu yaitu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka ada siksa atau azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah bahwa ketika satu waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat dan menganjurkan mereka untuk bersedekah, para sahabat pun berbondong-bondong untuk bersedekah. Ada Abdurrahman bin Auf datang bersedekah kepada Rasul sebanyak 4.000 dirham. Ada lagi yang bersedekah lebih dari itu, bahkan ada yang kurang dari itu. Terhadap orang yang sedekah sedikit, orang-orang munafik menghinakan. Padahal berapapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala selama itu semua disampaikan dalam keadaan ikhlas, ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena itulah janganlah kita sekali-kali menganggap remeh terhadap satu kebajikan. Bahkan betapapun itu satu perbuatan yang sifatnya mubah meskipun duniawi, tapi jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertolak belakang dengan syariat, maka akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya, jika melakukan kebaikan tapi tidak ikhlas, riya, ingin mendapatkan pujian dari orang dan diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Karena dari itu kita hendaknya di setiap waktu meningkatkan amal ketakwaan kepada Allah, dan tentunya dengan cara melakukan amal ibadah, amal ketaatan, amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.